Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kak Asep Ridwan Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diliputi oleh keberlimpahan dan keberkahan. Amin. Jadi apapun yang Anda hadapi saat ini, ya hadapi, jalani, nikmati, dan syukuri. Mudah-mudahan jalan keluar apapun masalahnya itu bisa ditemukan. Oh ya teman-teman, ini adalah video saya yang pertama ya. Jadi mohon maaf kalau di video ini banyak hal yang mungkin perlu diperbaiki atau ada hal yang kurang. Ya namanya juga baru belajar ya, nyoba-nyoba jadi YouTuber. Jadi harap maklum. Oke, di video kita kali ini santai saja. Saya ada sebuah cerita nih. Cerita ini saya dapat beberapa tahun yang lalu dari sebuah majalah. Kalau menurut saya sih ceritanya ini cukup menarik ya, cukup menginspirasi. Dan judulnya di majalah itu cukup heboh ya. Jadi judulnya itu adalah berhektar-hektar berlian. Wow, judulnya itu seperti itu, berhektar-hektar berlian. Oke, kita saya ceritakan. Jadi ceritanya di kalau menurut majalah itu layoutnya atau latar belakangnya itu ada di daerah Afrika. Jadi di daerah Afrika ada katakanlah sebuah desa, dan tinggallah dia seorang petani. Sebut saja petaninya ini namanya Pak Ali ya. Pak Ali ini dia tinggal di sebuah rumah di ujung desa yang mengarah ke hutan. Dia tinggal di sebuah rumah, terus di belakangnya itu dia memiliki tanah yang jumlahnya lumayan, berhektar-hektar. Cuma permasalahannya tanahnya itu tanahnya tandus ya, jadi tidak semua tanaman bisa tumbuh di situ. Sehingga Pak Ali yang mungkin karakternya dia kurang tekun, dia memandang bahwa tanahnya ini tidak berguna, ditanamin ini nggak jadi. Akhirnya yaitu karena dia kurang tekun, kurang fightingnya kurang, dia biarkan saja tanahnya itu terbengkalai begitu. Bahkan dia coba menawarkan tanahnya itu ke beberapa orang, namun belum mendapatkan harga yang pas ya, karena dia tidak ada kebutuhan yang mendesak, dia pun bertahan dengan harga yang dia inginkan. Pada suatu hari datanglah seseorang, katakanlah seorang bule atau turis, bukan turis ya, jadi orang asing. Dia berjalan dari arah hutan, gitu kan, dari berjalan dari hutan terus menuju ke desa. Dia mampir ke rumahnya, beristirahat di rumahnya Pak Ali itu. Terus Pak Ali itu coba ngobrol sama orang asing itu. Dia bilang, Mister dari mana? Kok tiba-tiba keluar dari hutan? Terus Mister bilang, saya sedang mencari sesuatu yang sangat berharga. Terus Pak Ali bilang, apa itu? Menurut informasi yang saya terima, di hutan ini ada berhektar-hektar berlian. Wow. Terus Pak Ali itu bilang, serius nih, Mister? Mister itu bilang, iya serius. Terus udah ketemu itunya, berliannya? Belum, saya mau pulang dulu karena perbekalannya habis. Nanti saya pulang lagi, saya akan cari lagi berlian itu.
data yang saya terima ini valid bahwa di daerah sini, hutan sini ada berlian yang jumlahnya berhektar-hektar. Selesai itu si orang asing itu dia pergi pulang. Sepulangnya orang asing itu, Pak Ali itu dia merenung, apa iya ya ada berhektar-hektar berlian. Saya orang lokal sini, harusnya saya mampu menemukan berlian itu karena saya tahu daerahnya. Tapi gimana caranya? Saya tidak punya biaya. Akhirnya Pak Ali itu berpikir untuk menjual tanah dan rumahnya. Setelah ngobrol sama istrinya dan keluarganya bahwa niatnya dia itu mau ke hutan mencari berlian yang katanya berhektar-hektar. Akhirnya dengan bermusyawarah dengan keluarganya, akhirnya didapat kesimpulan ya udah tanah dan rumah itu dijual. Ditawarkanlah tanah dan rumah itu pada semua orang. Dari sekian banyak ada seorang petani, namun semua orang yang dia tawarkan itu tidak berminat karena tanahnya tandus, tanahnya tandus kering. Cuma ada satu orang petani, dia petani yang sederhana tapi dia pekerja keras, namanya Pak Burhan. Sebut aja Pak Burhan. Burhan ya, bukan singkatan burung hantu ya. Pak Burhan. Akhirnya transaksi, dibelilah tanah itu sama Pak Burhan. Setelah itu Pak Ali dia pergi ke hutan. Dia pergi ke hutan dengan membawa perbekalan hasil menjual tanah dan rumahnya. Singkat cerita, hari berlalu, Pak Burhan yang menempati rumah dan tanah itu, dia mulai mencoba menggarap tanah yang dia beli. Nah, Pak Burhan ini kan sosok yang gigih ya, tekun, bulat. Jadi dia mencoba menggarap tanah itu dengan cara menanam ini satu tanaman gagal, ganti lagi. Oh ini kekurangan air, dia coba bagaimana sumber air dia dapat. Ya. Nah, terus saja dia berbulan-bulan menggarap tanah ini, tanah yang dia beli dari Pak Ali ini, hingga suatu hari karena tanah itu sering digarap gitu kan, jadi gembur. Tiba-tiba ketika dia mencangkul tanah, cangkulnya itu kepentok sesuatu yang keras, tak gitu. Terus Pak Burhan ini heran, apa nih? Pas dilihat ada sebongkah batu mungkin sebesar kepalan tangan ya, sebesar kepalan tangan itu, warnanya bening mengkilap. Cuma Pak Burhan ini nggak tahu ini apaan gitu kan. Ya namanya juga misalnya orang yang pengetahuannya kurang gitu kan, tapi menurut dia ini batunya bagus. Terus dia bawa, terus dia simpen di lemari di rumah. Terus hari berjalan terus. Nah, suatu hari Pak Burhan ini kedatangan si orang asing yang dulu lewat itu ya. Dia mau masuk lagi ke hutan, meneruskan pencariannya itu. Seperti biasa dia perjalanan itu, dia mampir dulu ke rumah yang satu itu. Pas ketika dia datang, kok pemiliknya beda. Maksudnya tadi waktu pertama kali itu Pak Ali, kok orang ini beda, siapa ini? Hanya ngobrol-ngobrol bahwa tanah dan rumah ini sudah dijual dan Pak Burhan ini adalah pemilik. Terus itu bilang, si orang asli itu bilang, Pak Ali itu kemana? Pak Ali itu pergi ke hutan, menurut informasi dia mau mencari berlian. Katanya di hutan itu banyak berlian yang jumlahnya berhektar.
tiba-tiba lagi ngobrol gitu si orang asing itu melihat ke lemari itunya itu ya, kok ada sebuah batu gitu. Pak, itu batu apa? Terus dia bilang, saya tidak tahu, saya nemu ini gitu. Boleh saya lihat? Ternyata orang asing itu kan, wow, ini berlian yang saya cari. Pak Burhan coba ngomong aja, apa ya berlian gitu kan. Terus, Bapak dapat dari mana ini berlian? Terus Pak Burhan bilang, saya dapat di belakang rumah tuh, di kebun saya waktu nyangkul. Wah, ini yang saya cari, ini adalah berlian. Akhirnya Pak Burhan ikut kaget, ini berlian. Iya. Akhirnya dari situ, coba saya antar ke tempat kebun Bapak. Si orang asing itu akhirnya diantar. Terus pas digali, dicangkul, ternyata banyak. Berliannya itu di kebun belakang Pak Burhan itu banyak, dan hampir semua area kebunnya itu isinya berlian. Dan dari situ kehidupan Pak Burhan itu berubah 180 derajat gitu. Dia petani yang sederhana, jadi seorang yang saudagar yang kaya raya. Nah, sementara Pak Ali yang dia melakukan pencarian di hutan berbulan-bulan, dia tidak menemukan berlian itu, sampai uang atau perbekalan yang dia miliki itu habis, tidak bersisa. Sampai akhirnya dia pulang ke kampungnya dengan tangan kosong. Ketika pulang dia kaget melihat perubahan Pak Burhan yang begitu luar biasa, dan dia semakin menyesal lagi ketika melihat bahwa kebun yang tandus yang dia miliki itu ternyata dalamnya itu berlian. Ya. Dia menyesal, sangat menyesal. Kenapa dia begitu malas, begitu bodoh gitu ya. Mungkin itu bukan rezeki Pak Ali. Mungkin itu rezekinya Pak Burhan. Nah, itu ceritanya seperti itu. Artinya pesan moral yang saya terima dari cerita ini adalah kadang-kadang kita tergiur oleh sesuatu yang kita sendiri belum tahu pasti. Padahal kita memiliki sesuatu yang sebenarnya kalau kita tekuni, kalau kita jalani dengan serius, bisa menghasilkan atau bisa merubah hidup kita. Nah, cuma kadang-kadang kita teratribusi, terpengaruh oleh orang atau siapapun itu gitu kan, atau iklan untuk melakukan pencarian yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, jadi teman-teman, apapun yang Anda miliki saat ini, apapun profesi Anda saat ini, apapun pekerjaan Anda saat ini, jangan-jangan di balik itu semua ada berlian di dalamnya. Jadi tekuni, jadilah master di bidang Anda. Karena hidup ini yang paling penting adalah menjadi master, ya, master of something. Jadi kadang-kadang banyak orang yang know everything, master of nothing. Jadi tahu banyak tapi nggak master, itu mediocre. Ya, jadi yang bagus itu adalah jadi master di bidang Anda sendiri. Anda jadi pekerja karyawan bagian A misalnya, jadilah Anda master ya, bukan master di bidang Anda sendiri. Gitu. Anda tahu kalau sudah jadi master, tukang gado-gado itu belinya bisa antri. Gitu. Oke, mungkin itu saja video kita
kita kali ini ya. Maaf, saya bukan ngajarin, saya cuma cerita. Ya barangkali ini bermanfaat. Kalaupun misalnya Anda merasa ini tidak ada manfaatnya atau bergunanya, tidak apa-apa, asalkan tetap di-share. Ya mudah-mudahan orang yang Anda share mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.